Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjubna tiba'ah wa arinal batila batila warjubna jitinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ansilna munsalan mubarakan wa anta khairul munsilin. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, yang saya hormati, ibu-ibu kajian Ahad pagi, taklim Ahad, para pimpinan majelis taklim, para sesepuh, baik yang offline, ibu-ibu jamaah taklim kita yang offline dan yang online. Yang online ini ada dari banyak provinsi secara nasional, ada dari Jabar, Jawa Barat, DKI, Lampung, Palembang, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Jawa Tengah,
Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Gorontalo, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang ikut pada kajian Ahad ini, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pimpinan pusat pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia secara nasional juga, baik yang pusat maupun daerah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat duduk di tempat ini. Bu Haja Maimunah ya? Coba kalau Bu Haja Maimunah pantatnya bisu, bisa nggak duduk di sini? Ada, datang nggak mau aku. Itu dia kenapa? Cuman pantatnya bisul-bisul menir. Mana sih nggak kelihatan itu yang merah banget? Karena setianya Bu Masada dia nengok, mana Bu Haji, mana? Itu kecil banget itu. Ternyata bisul menir ya. Wah, itu sakitnya luar biasa. Ijastaga adun tada'a sa'ir jasadihi bisahari wal umma. Ketika satu anggota badan kita kena rasa sakit kecil banget, ternyata itu semuanya membawa ke seluruh badan kita jadi sakit. Gara-gara kecil jadi meriang. Sakit gigi, dicariin mana sih sakitnya? Ya ada. Dicari itu sakitnya, nggak ada, orang ada di dalam gigi kok. Ya Pak ya? Bisa hariwan umat dengan demam yang tinggi, ngikut-ngikut semua badannya. Makanya yang harus kita ingat adalah fabi ayyi ala, ya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Puji syukur kehadiran Allah, Bu Sofia masih bisa duduk di sini. Ya Pak ya, alhamdulillah. Terutama iman Islam yang ada pada diri kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah kajian Ahad baik offline maupun online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas setiap hari diri kita punya iman yazid wa yanqus. Apa sih yazid? Bertambah, rada-rada beneran dikit. Burini sholatnya rada bener dikit. Erna ngajinya rada khusyuk dikit. Kenapa? Gue lagi aktif banget ini, pengen banget terus diisi hati kita dengan kajian-kajian Islam. Untuk apa? Kata Bunda, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rajin banget. Satu waktu suami sakit, anak sakit, keluarga meninggal, gundah gulana tuh, utang banyak, gundah gulana. Saya ibadah rajin banget, sholatnya setiap malam bangun, ngaji setiap hari, datang ke majelis taklim. Ya iyalah, setiap hari datang ke majelis taklim, mimpin arisan, bukan yang ngaji. Tapi ternyata orang-orang sama suaminya masih pada hidup, orang-orang sama anaknya gak ada yang meninggal, masih kecil, orang-orang sama suami, orang-orang sama keluarganya masih baik-baik saja. Saya hari ini suami saya sakit parah, anak saya ketabrak meninggal, gak lama mertua meninggal. Buat apa ibadah saya
Setiap malam saya qiyamul lail, disuruh sodako, nggak punya juga saya upayakan untuk sodako. Jariyah, beramal soleh, santunan yatim, semuanya saya lakukan. Tetapi kenapa musibah selalu datang pada saya? Orang-orang nggak kebakaran, gue kebakaran. Orang-orang nggak sakit, saya mah sakit. Orang-orang keluarganya nggak ada meninggal, saya meninggal. Gundah nggak Tuhan? Bu, namanya sebagai muslim, walaupun gundah itu hati, duduk di sini, walaupun ngikutin kajian hari ini, apakah hati ibu semuanya sama? Nggak ada yang sama. Ada yang lagi jengkel banget sama bunda, kagak ngapa-ngapa. Ada yang lagi kesel banget sama keluarganya. Ada yang lagi marah banget. Ada yang lagi jebar. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Sering kita baca. Fi qulubihim, pada hati mereka, marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Kalau itu penyakit nggak diberesin, enggak dijembarkan, enggak ditarik lagi, fazadahumullahu marad, maka hati yang sudah penyakitan itu akan Allah tambah penyakitnya. Bu, penyakit hati mah gak ada dokternya. Penyakit hati mah gak ada rumah sakitnya. Siapa rumah sakitnya? Rumah sakitnya adalah diri kita sendiri. Apa itu? Hati kita yang lagi ngumpat Allah, lagi jengkel sama Allah. Kenapa teman-teman saya seusia saya nggak penyakitan? Kenapa saya sakit? Kenapa saya yang sakit? Suami saya meninggal. Nanti siapa yang ngurusin anak saya? Itu hati terus bertanya. Ya Allah, waktu saya belum nikah sama dia kerjaannya oke banget, hartanya banyak, usahanya maju. Tapi ya Allah, kenapa setelah saya nikah sama dia ternyata usahanya bangkrut, di PKH, di PHK dia sama bosnya, dikeluarkan sama bosnya. Usahanya yang tadinya luar biasa sekarang bangkrut. Ya Allah, saya maunya nikah sama dia, kemarin dia orang kaya. Ini saya ya Allah, kemarin saya rumah tangga saya hancur-hancuran sama suami yang lama. Kenapa? Karena urusan saya gak betah, miskin melulu sepanjang-panjangnya. Saya ketemu dengan dia orang kaya, orang mampu, usahanya bagus. Ternyata udah nikah sama saya malah hancur. Bagaimana sih ya Allah? Orang bagus sama Allah marah, sewot, jengkel, Ustaz Haji. Ya Allah, saya nggak punya banyak harta, sehatkan aja ya Allah, udah cukup alhamdulillah. Kata kita, belum tentu yang hartanya banyak juga bahagia ya Allah. Kita udah miskin dikasih penyakit yang banyak. Jengkel gak tuh sama Allah? Jengkel. Biarin deh ya Allah, harta dia mah banyak banget tuh, biarin deh penyakit saya dipindahin ke dia. Maka di situ kita harus introspeksi diri. Ya Pak ya. Ini
Kita lagi bicara hati ini, Bu. Hati. Kenapa bicara hati? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, pada jasad diri kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala, ingatlah, segumpal darah itu adalah jika dia bagus, cakep, maka seluruh anggota badannya cakep bagus. Wa idza fasadat, jika itu segumpal darah itu buruk, jelek, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan kita, aliran darah kita, sikap perilaku kita jelek, buruk. Ala wahiyal qalb, ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Hati julid, hati dengki, hati sewot terus sama orang, maka keluarannya begitu. Tapi kalau hati masa bodoh, kembalikan kepada Allah, maka hati kita baik, seluruhnya Allah bimbing kita ke jalan kebaikan. Manusia, karenanya tadi di awal saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Sering ya kita baca ini? Sering. Di awal surat tadi kita diminta bacanya Alif Lam. Kalau di awal dalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab apa? Kitab apa? Al-Qur'an. Maka sekarang pun saya bacakan Alif Lam Mim. Itu pun adalah Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya. Surat apa itu? Kalau pertama kita tadi bacakan Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab. Itu kitab. Kitab apa? Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dikaji. Jangan diragukan lagi si Al-Qur'an. Dia petunjuk bagi orang yang beriman. Emang begitu? Iya. Jangan diragukan Al-Quran. Jangan diragukan lagi isi Al-Quran. Dia pedoman hidup orang yang beriman. Huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Obat, dia adalah rahmat bagi siapa? Orang yang beriman. Enak banget Bu kalau ngaji kita bertopang pada Al-Quran. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah kita manusia mengira? Kita duduk pada siapa? Pada diri kita. Ayyutraku, apakah manusia itu mengira
dirinya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mengatakan ayyaqulu amanna. Eka, kata Eka, saya udah beriman ya Allah. Kata Fitri, saya udah beriman ya Allah. Kata Erna, saya udah beriman ya Allah. Kata Mas Sada, saya udah beriman ya Allah. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Udah beriman, kemudian kita ngaku kepada Allah beriman, tapi kita ditinggalkan begitu saja tanpa diuji. Nonsen. Tidak. Kalau kita sudah mengakukan amanah, kalau kita sudah mengaku berucap kalimat amanah, saya beriman, maka di situ siap-siap Allah akan menguji kita. Itu surat Al-Ankabut, Bu. Yang isinya adalah di dalam surat Al-Ankabut itu ada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diuji. Ujiannya dengan ayahnya yang tidak mengikuti keimanan Ibrahim. Ada Nabi Nuh yang hidupnya hampir 1000 tahun, kurang 50 tahun. Banyak ya? Banyak banget itu hidup. Terus ada Nabi Lut, ada Nabi Ishak. Semuanya di surat Al-Ankabut itu isinya adalah ujian kepada para nabi. Nabi diuji luar biasa kepada para kaumnya. Kaum yang membangkang, yang mau dibunuh, yang mau digergaji oleh kaumnya, yang dikejar-kejar oleh kaumnya seperti Nabi Aisyah. Ibrahim, Lut, emangnya enak? Nabi Lut, Nabi Nuh, dia dakwah kepada Allah, menyembah Allah, imtisalu awamirihi wa ijtinabun nawahi, memerintahkan segala perintah Allah dan supaya kaumnya menjauhi larangannya. Tapi yang membangkang istri dan anaknya sendiri, enak apa enggak? Nggak enak. Kenapa enggak enak? Istri Nuh, istri Lut membangkang pada suaminya. Homoseks. Kalau sekarang ada yang namanya homoseks, itu sejak Nabi Lut udah ada. Itu paling diancam neraka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak, semuanya para nabi itu ada dalam Al-Quran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang ujiannya rada-rada sama sama kita. Apa rada-rada sama? Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Siapa? Ayyub. Ayyub sama diujinya kayak kita. Kenapa Ayub diujinya kayak kita? Di awal saya sampaikan tadi, Bu, Nabi Ayub hartanya banyak. Saya mau nanya ke kita, ini manusia, kalau kita lagi kaya, banyak harta, punya jabatan tinggi, keluarga pada datang apa kagak? Ngapain? Ngapain ya? Ya bayar. Hartanya banyak, kaya banget. Jangankan keluarga ya, orang lain siapa tahu pun bukan siapa-siapa ngakunya saudara. Yang nggak kenal pun bilangnya kan. Tetapi ketika udah miskin, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Tinggali. Minta dibantuin aja susah.
Iya Pak ya? Sunnatullahnya begitu. Udah sakit, lu minta dulu. Makanya Bu, kalau lagi kaya, kalau lagi hebat, biarin dah. Saudara ngaku-ngaku, bukan saudara ngaku-ngaku. Intinya mah kalau lagi kaya, lagi mampu, lagi hebat, jangan sombong. Kenapa? Kalau lagi hebat, lagi kaya, lagi jaya, sombong, besok ketika jatuh disyukurin orang. Syukurnya bukannya syukur karena syukur menerima nikmat Allah, bukan. Diapain? Rasain lu, disumpahin. Kemarin lu sombong amat sih sama gue. Tapi gak sedikit juga kita kaya raya. Apa juga kita punya? Ternak punya, sawah ladang punya, gedung-gedung perusahaan kita punya. Apa yang dilakukan saudara? Apa yang dilakukan saudara? Ngedeketin yang tadinya gak kenal juga ngakukan, yang tadinya gak baik jadi baik, yang tadinya gak sayang jadi sayang. Tapi ketika kita udah jatuh miskin, ada gak yang ngedeketin? Pada kemana? Apalagi kalau kita kelihatan meminjam duit dulu ya. Iya, itu biasanya ngalamin sih, ada begitu. Pengalaman. Itu Ustazah Aji begitu ternyata manusia. Sama Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Para nabi diuji dengan pembangkangan kaumnya. Ada nabi yang diuji dengan harta benda yang banyak. Siapa tadi yang disebutkan? Sulaiman. Daud dan Sulaiman, raja itu. Ada yang diuji dengan harta yang banyak juga kesengsaraan. Siapa itu? Nabi Yakub dan Yusuf dicemplungkan dulu, dipenjara dulu, baru jadi raja. Ayub ini nggak raja, tapi hartanya banyak sekali. Ini mencontohkan buat kita nih. Ternaknya banyak, usahanya banyak, gedung-gedungnya banyak zaman itu. Tetapi udah banyak harta bendanya, kalau lagi kaya jangan sombong, ingat sama yang ngasih kekayaan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub udah kaya, zikirnya jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena segala sesuatunya punya Allah, dikembalikan kepada Allah. Zikirnya banyak, sholatnya bukratan wa asila. Banyak zaman Nabi ada yang sholatnya cuma pagi dan petang. Ibadahnya rajin kayak kita. Nur hikmah kelakuannya ngerumpi melulu. Sama malaikat ada yang ngerumpi di mana? Di langit. Ngerumpinya kebaikan. Apa katanya ngerumpinya? Itu hamba Allah bernama Ayub, udah kayanya luar biasa, tetapi dia masih taat zikir terus kepada Allah. Saya mah iri banget kepada Ayub tersebut. Kata siapa? Malaikat di langit membicarakan terkait kebaikan Nabi Ayub, kesolehan Nabi Ayub, ketaatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah. Bu, balik lagi, coba. Nur hikmah lagi ngerumpi sama siapa? Sama Erna. Ada si Fitri di situ, bertiga ngerumpi. Kalau si
Erna sama Rima doangan mengerumpi, mungkin si Rini kagak sewot. Kenapa? Karena si Erna temennya si Rini. Iya, temen Bu Rini. Gara-gara ada si Fitri di situ, maka Bu Rini yang jauh di sana ngedenger namanya dia lagi disebut-sebut oleh Bu Fitri yang rada sewot dikit menyebutnya. Apa yang terjadi? Salah sangka enggak? Itu begitu. Malaikat menjilat tangan Ayub. Keren Ayub. Udah hartanya banyak sekali. Tangannya luar biasa. Maka setan di balik dinding dengar. Apa dengarnya? Kurang ajar si Ayub. Dia mau nyaingin gue. Gue kagak rela. Karena janji saya kepada Allah buat menggoda anak cucu Ayub, salah satu anak cucu Maka ketika malaikat itu belum kelar menceritakan tentang kebaikan Ayub, itu setan udah duluan menghadap Allah. Boleh gak setan menghadap Allah? Boleh. Ada malaikat, ada setan. Malaikat dari sisi yang baiknya, setan dari sisi yang buruknya. Maka setan minta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya memuji hamba-Mu yang lagi diperbincangkan di kalangan malaikat karena kebaikan dan ketaatannya kepada-Mu, ya Allah, kesolehannya. Jangan-jangan itu hamba-Mu yang bernama Ayub lagi dipujinya oleh para malaikat karena ada sesuatu pabrik pengen dipuji, taatnya kepadamu, kemudian dermawannya, kebaikannya, kesolehannya kepengen dipuji. Jangan-jangan ya Allah, minta izin kepada Allah tuh setan iblis. Mana udah kita bahas ya? Udah minta izin, diizinkan oleh Allah. Nih, ini buat kita kan. Saya sampaikan, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil absar. 2 kali itu. Ambil contoh. Wahai orang yang punya pandangan, orang yang punya pikir. Kan nabi-nabi salafus saleh tujuannya untuk contoh kita hari ini, ya. Kata Allah apa jawabnya? Wahai iblis, silahkan kau uji. Diuji mulai dari anaknya yang banyak dihabisi, hartanya yang banyak kebakaran, semuanya runtuh habis gara-gara iblis. Setan minta izin kepada Allah untuk memuji, diizinkan, habis semuanya. Terakhir apa yang terjadi? Ya Allah, hartanya udah habis, anak-anaknya udah habis, kekayaannya sudah habis ya Allah. Tetapi badannya masih ada ya Allah. Aku uji lagi boleh gak ya Allah? Silahkan kau uji lagi. Dikasih penyakit itu badannya, mulai dari gatel, kudis gatel, sampai itu digaruk pakai sisir, pakai sikat, kulit-kulitnya, daging-dagingnya ke bawah, digaruk keluar darah. Ustaz ya, zaman sekarang Ustaz masih rada mendingan. Sampai kalau udah berdarah, udah bernanah, bau nggak? Keluarganya ninggalin. Maka sekarang ada cerita bahwa ikan-ikan di laut berasal dari ulet-uletnya badan Nabi Ayub alaihissalam. Dibelatungin, udah dibelatungin, bau nggak? Bau. Sampai-sampai satu kampung ngegotong Ayub, dilemparkan ke tempat sampah. Nabi loh itu. Kenapa? Karena bau busuk, air, darah nana belatung keluar dari kulit, digaruk pakai sikat nggak
Cuman ada 2 orang saudaranya Ayub yang setia nemenin, dan 1 istrinya bernama Rahmah. Sampai istrinya hilang kesabaran. Wajar nggak Bu sebagai manusia? Hilang kesabaran, malu, sedih, habis hartanya. Istrinya yang bernama Rahmah ini hilang kesabaran, ditinggalkan pergi Nabi Ayub ini oleh istrinya. Mau ngapain? Padahal perginya bukan ngapa-ngapain, mau cari kerja. Untuk apa? Nyari makan. Rahmah diceritakan rambutnya sangat panjang, karena udah bingung, harta benda Yusuf habis semuanya. Dia harus ngelayanin suaminya. Saudara laki-lakinya 2 yang kadang memberikan makan. Rahmah kebingungan, dia pergi ke pasar, dia potong rambutnya, dia jual sebagai cemara untuk dapat membeli roti buat makan. Satu waktu Ayub dalam kondisi keadaan sakit yang sangat parah pun melihat, berarti kan kalau digunting rambutnya berarti kan auratnya kebuka ya. Ayub gak mau menerima, gak rela menerima. Berarti syariat Islam udah jalan belum? Nabi gak terima, udah gak terima. Ayub marah, Ayub jengkel, segitu lagi sakitnya. Kata Ayub, kalau saya udah sembuh, saya akan pukul kau 100 kali. Udah ngelayanin, kerasnya Nabi Ayub tetap mau dipukul 1 kali. Akhirnya Nabi Ayub sembuh nggak? Ujian Allah. Kata setan iblis, ya Allah, ternyata Ayub walaupun udah tinggal tulang belulangnya, udah dikerumunin oleh belatung-belatung ulat yang bau luar biasa, diasingkan dari kampungnya karena penyakit, hatinya masih tetap tauhid dan zikir kepadamu ya Allah. Berapa tahun? 18 tahun Nabi Ayub sakit, yang dikerubutin oleh belatung, oleh ulat. Ya. Ngeri, ujian itu. Akhirnya apa Nabi Ayub berdoanya? Terus Nabi Ayub berdoa dengan kesobarannya. Sobar mah gampang diomonginnya, susah dijalankannya ya. Sobar. Apa kata Nabi Ayub dalam Al-Quran diabadikan? Inna da rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub, ingatlah ketika Nabi Ayyub alaihissalam mengeluh kepada Tuhan. Idnada rabbahu, dia mohon pada Tuhannya, nangis pada Allah. Jadi Bu, ngomongnya mah gampang, tapi mohonnya, doanya kepada Allah. Kita sering doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Bu, kita nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Itulah rahasia kenapa kita berdoa. Jangan berhenti-berhenti, karena kita nggak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub banyak, sering, terus-terusan nangis berdoa pada Allah. Banyak doanya pada Allah. Idnada rabbahu, dia memohon kepada Tuhannya. Apa katanya? Ini masanya dulu, aku ditimpa kesusahan dengan penyakit yang luar biasa. Ya Allah, nggak ada yang sanggup mendapatkan menerima penyakit ini.
Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Tuhan Maha Kasih Sayang ya Allah. Bu, kita mendapatkan kesulitan hanya kepada Allah kembalinya. Anta arhamur rahimin. Engkau Maha Kasih Sayang ya Allah. Jadi iman kita yang harus kuat, Bu. Anta arhamur rahimin. Engkau Maha Rahman, Maha Kasih Sayang ya Allah. Setiap hari, setiap detik, setiap saat Ayyub mohon kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, suamiku selingkuh melulu ya Allah. Tuhanku, aku miskin ya Allah. Tuhanku, aku sakit ya Allah. Anta arhamur rahimin. Gak ada yang menyembuhkan penyakit, gak ada yang melepaskan dari kemiskinan, gak ada yang menunjukkan suami kembali kepada istrinya kecuali anta arhamur rahimin. Hanya kepada Allah dan Allah tempat kita kembali. Karena tidak ada lagi tempat kita menopang kecuali Allah. Anta arhamur rahimin. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Ketika bicara yatim, ketika kita bicara kembali kepada siapa, ketika kita berbicara kelemahan kita, bicara yatim, bicara kelemahan kita, bicara manusia yang sangat lemah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita kembali. Itu saya selalu terbawa emosi. Ketika berbicara itu saya selalu menangis. Kenapa? Karena hanya Allah lah tempat kita. Karena hanya Allah lah tempat kita kembali. Hanya Allah tempat kita memohon. Ayub nangis, istrinya demikian. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena dokter udah nggak ada yang sanggup mengobati. Diponis. Kalau kayak kita mikir sekarang, meninggal gak tuh? Meninggal, orang cuma tinggal hatinya doang sama lidahnya. Hati sama lidah yang tersisa. Sisanya apa? Kerangka sama ditutupin. Ya kan kulit udah pada dimakan ulat. Ya Pak ya? Dia asik ke tempat menjauh sekali. Kenapa? Bau. Maka Allah uji kesobaran itu. Sobar gampang ngomonginnya, susah ngelaksanakan. Lama kemudian maka kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Apa katanya? Allah jawab, fastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami jawab doanya Ayyub alaihi salam. Fakashafna ma bihi min durri, kami sembuhkan dia dari penyakitnya, dari kesusahannya, dari deritanya. Kami sembuhkan Ayyub alaihi salam. Allah kuasa nggak Bu? Kuasa. Allah bisa nggak kembalikan lagi seperti sedia kala? Bisa. Kun fayakun. Fakashafna ma bihi min durri, disembuhkan orang Allah yang ngasih penyakit kok. Allah yang menurunkan penyakit kok. Makanya ketika kita berbicara kekuasaan, kejayaan, Allah udah bilang dalam Al-Qur'annya, apa katanya?
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Tu'til mulka man tasha, aku akan kasih kekuasaan, kejayaan, kekayaan, kepemimpinan sesuai yang aku kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, aku cabut lagi itu kekuasaan, aku ambil lagi itu kekuasaan sesuai kehendak-kehendakku. Wa tu'izzu man tasha, aku muliakan siapapun yang aku kehendaki, aku angkat derajatnya sangat tinggi, aku muliakan. Wa tudhillu man tasha, aku hinakan siapapun yang aku kehendaki. Biyadikal khair, kebaikan itu hanya ada pada milikku, kata Allah. Biyadikal khair, di tangankulah segala kebaikan, di tangankulah segala sesuatu apapun itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi jangan sepelekan. Kita bicara musyrik. Musyrik saya sampaikan, dia udah beriman, tapi dia tergoda dan pindah. Artinya pindah, dia mempercayai adanya kekuatan, adanya ilah selain Allah. Musyrikin Mekah itu dia percaya adanya Allah, tapi dia menyembah patung-patung berhala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Musyrik itu namanya. Tergoda dan pindahnya lebih banyak ke sekutunya dibanding kepada Allah. Begitu. Maka kita kembali sedikit lagi. Allah punya kuasa. Dibalikan fakashafna ma bihi min dzurri, dikembalikan, disembuhkan seperti sedia kala. Kalau kata dokter mah udah bingung, matiin aja dah. Kenapa? Udah tinggal lidah sama hati. Tentunya sama jantung ya, karena jantung yang menghidupkan. Lidah, hati, jantung, tinggal segitu tuh ayo. Maka Allah kuasa, apa kata Allah? Fakashafna ma bihi min dzurri wa atainahu ahlahu, aku kembalikan kepada Ayub itu keluarganya yang dimati-matikan oleh setan, hartanya, kekayaan yang dibakar oleh setan, dikembalikan oleh Allah kepada Ayub sesuai yang lebih malah dari itu. Dikembalikan. Kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak, maka kata Allah kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Wa mislahum ma'hum. Jadi kata Allah, Allah balikan wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum, aku kembalikan kepada Ayub keluarganya serupa dari itu dan bahkan lebih daripada itu. Sebagai apa kata Allah? Rahmatan min indina, sebagai rahmat kasih sayang dari sisi kami, kata Allah. Dari sisi kami, kata Allah, aku berikan sebagai rahmat kasih sayang. Untuk apa? Kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang sabar. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan, gambaran, contoh buat hambaku yang memang khusyuk tadarruan
segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan sabar disertai dengan ikhtiar dan doa. Itulah ujian. Ketika ujian itu kita jadikan sebagai sandaran keimanan tauhid kepada Allah, maka ujian itu sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya dan kepada kekuatan keimanan, sehingga tercapailah apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah balikan lagi hartanya, anaknya, kekayaannya. Allah Maha Kuasa, Allah yang memiliki segalanya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu dari ibu-ibu di dalam sini? Mangga, atau mau ngobrol di sini atau di online? Mungkin Bu Ajeng ada yang ditanyakan di online. Kalau ada di online, Asep mana Asep ininya? Mangga, silakan Bu. Kalau ada di online silakan Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuma kami saring karena yang sama pada dasarnya. Pertama, bagaimana ujian hidup dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang? Itu pertama. Bagaimana ujian hidup dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang? Kedua, bagaimana saya dapat memperkuat keimanan saya dalam menghadapi ujian? Itu dua pertanyaan. Bagaimana ujian hidup dapat mengubah karakter seseorang? Iya. Ujian hidup dapat mengubah karakter kepribadian orang. Betul. Kenapa? Ketika dia belum menerima ujian hidup, terutama yang sangat dahsyat, memukul dia dan keluarganya, dia sombong, dia angkuh, dia nggak mau tahu, nggak mau menerima kebenaran dari temannya, dia nggak mau ibadah, dia nggak mau segala perintah kebaikan. Saya mampu, saya nggak perlu bantuan Anda, saya hebat, saya keren, saya dan saya. Tetapi ketika ujian itu datang, dengan catatan satu, dia yakini bahwa ujian hidup itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian hidup itu dijadikan sebagai barometer, sebagai tolok ukur bahwa manusia lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadikan kelemahan kita tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berupaya untuk mengubah karakternya. Yang tadinya gak mau ngedengerin orang, gak mau menerima kebaikan orang, apalagi ini yang ikutin adalah calon-calon pemimpin semuanya di daerah masing-masing. Dengarkan apa pendapat rekan kita, saudara kita, keluarga kita. Zikir dapat meluluh lantahkan hati. Tawakal dapat meluluh lantahkan hati. Sadar bahwa manusia itu diciptakan khalaqtahu min tin, diciptakan dari tanah yang bau busuk. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyatu kepada tanah juga. Maka ujian hidup itu dijadikan sebagai tolok ukur barometer bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun. Maka jadikanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Tadinya sewot terus sama orang,
tadinya susah terus menerima karakter orang, tadinya gak sabaran, maka dengan adanya ujian dia menjadi sabar. Dijadikan sebagai pengikis dari kesombongan hati kita, itu adalah ujian itu. Yang kedua apa Bu Adi? Yang kedua dari Sulawesi. Bagaimana saya dapat memperkuat keimanan saya dalam menghadapi ujian? Bagaimana memperkuat keimanan dalam menghadapi ujian? Emang berat Bu? Berat dan berat. Tapi itu harus. Apa harusnya? Sadar. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Semuanya sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang banyak. Dan jadikan Fatihah, Ummul Quran, Suratul Fatihah sebagai wirid kita, pegangan kita. Banyakin Fatihah itu sehingga hati kita lunak, sehingga iman kita tetap terjaga. Kalau enggak seperti itu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Minimal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal lidah kita rutin membacakan zikir, wirid yang mampu kita bacakan, yang mampu kita ucapkan. Itulah yang akan menjadi penopang hidup kita, yang akan menjadikan hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa ujian hidup adalah sebagai kristalisasi naik level dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sadarnya? Next time, besok lusa, enggak sekarang, tapi nanti. Oh, ternyata saya dapat ujian hidup masa lalu luar biasa. Hari ini kesejahteraan saya, keimanan saya, ketauhidan saya makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan saya juga makin baik. Kalau kita nggak tahan dengan ujian Allah, maka ke depan akan lebih carut marut, dan ke depan kita tidak punya arah jalan hidup yang akan kita tuju. Itulah kurang lebih. Sampai situ cukup Bu Ajeng, ada lagi Bu Ajeng? Cukup, karena ada 7 pertanyaan, tapi mengarahkan kepada pertanyaan yang sama, dipasari 2 pertanyaan. Cukup ya, karena kita juga mau meeting, maka 2 pertanyaan juga sudah mewakili buat semuanya. Karena di antara kita semua, baik yang online maupun di sini, punya hati, yang hatinya gak ada yang sama. Mau tanya? Apa? Hati kita gak ada yang sama. Coba duduk dari sini sampai sana, sampai ke bawah. Sama gak hatinya? Sama gak pikirannya? Kalau sama mah enak banget ya. Buya lagi kau punya duit, sama pikiran kan sobat duit deh, nggak ada yang sama. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Minimal pada diri kita sendiri, minimal pada hati kita yang lagi syawat, lagi jengkel, lagi gundah gulana. Dengan adanya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Segala sesuatunya kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita hari ini Allah berikan hati kita lapang. Kajian kita hari ini Allah berikan kedamaian bagi hati kita. Allah kuatkan iman kita. Allah jadikan kita sebagai hamba yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hadiahkan Fatihah yang kita baca ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, sedang sakit, pada jamaah kita
yang dalam kesulitan, dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan kesulitannya dengan wasilah suratul Fatihah. Ada hadhimiyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma 'afu 'anna ya karim. Allahumma bi'aqdil Fatihah wa sirril Fatihah ya farizal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, terima kasih banyak yang bawa makanan, yang bawa bingkisan dari kita oleh kita untuk kita. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.